mengenai tarekat. Tadi kan awalnya kan syariat dulu, jalankan syariat. Apakah seorang yang udah menjalankan syariat itu dengan matang, seperti sholat, berzikir, itu boleh dikatakan udah batarekot kah dia kalau belum ketemu dengan mursyidnya gitu, atau guru pembimbing gitu. Sedangkan dia udah menjalankan syariat dengan matang lah istilahnya gitu, tahu hukum, tahu halal haram, ngaji, berbuat baik. Apakah dia udah boleh dikatakan masuk ke ranah tarekot kalau belum ada guru pembimbing gitu? Contoh kayak orang umum gitu kan. Orang umum itu kalau dari sholat, ngaji, wirid, zikir semuanya kan sudah ini tuh. Nah, apakah dia udah masuk tarekot gitu kalau belum ketemu dengan mursyid? Segitu aja dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Anton. Terus toreko itu makanya namanya jalan. Sebenarnya ngaji pun namanya toreko. Jadi, namun ada toreko khusus. Dari toreko khusus itu berarti kudu anak pembimbing. Baka sing ditanyakan Pak Anton begitu, itu belum tergolong toreko khusus. Toreko si toreko. Jadi semua itu, apapun perjalanan kita, ibadah itu namanya toreko jalan. Namun belum toreko khusus. Maka toreko khusus harus ada pembimbing. Kayak kata ngaji, kita ngaji kuping, ya toreko sambil. Kita mau menjalankan jamian di toreko, tapi belum khusus namanya. Nah nanti kalau khusus ada pembimbing. Nah ada pembimbing berarti pasti ada arahan-arahan yang menuju kepada Allah yang pasti. Menuju kepada Allah dengan pasti. Tapi kalau kita cuma hanya dengan sendirinya, semaunya sendiri, walaupun itu sudah toreko umum namanya, itu berarti belum masuk toreko khusus. Toreko itu kan ada umum, ada khusus. Kalau khusus harus ada pembimbing. Nah kalau toreko yang sedemikian ini apakah bisa menjadi kita dekat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah? Ya kalau kita ada ilmunya bisa. Kalau kita ada ilmu, kalau nggak ada ilmunya ya nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Ya cuma biasa kita menjalankan kewajiban, menjauhi larangan-larangan begitu. Kalau kitanya ada ilmunya, kalau ada ilmunya berarti kita dulu sudah banyak guru-guru kan. Nah dari pesantren, kalau pesantren ya sering ngaji. Barangkali nggak dari pesantren. Kalau dulu kan banyak juga yang nggak dari pesantren, tapi kok bisa dekat kepada Allah, bisa ma'rifat. Nah, bisa juga orang ngaji kan nggak harus dari pesantren, tapi lebih utama, lebih mudah meraih ilmu yaitu kita masuk pesantren. Kalau nggak masuk pesantren, ya yang penting ngaji rutin di dalam pesantren sama saja. Kalau ngaji di desa juga, kalau ilmunya kita atau kiainya itu mumpuni, ngaji ini dan kita sesuaikan dengan perkataan kiai tersebut, sama. Bedanya torekoh itu ada umum, ada khusus. Kalau khusus pasti memerlukan bimbingan, dan itu nanti kita terarah. Soal nanti jadi wali atau tidaknya nggak ada urusan. Emang bisa dicari wali itu bisa, tapi kita nggak harus ke sana. Yang penting kita ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nanti jadi wali itu berarti derajat.
Keistimewaan dikasih oleh Allah, itu namanya rahmat dari Allah. Kalau kita cari, boleh, nggak masalah. Nggak nyari lagi, yang penting kita tekun ibadah dan melalui pembimbing. Insya Allah nanti ke sana. Tapi kalau nggak nyari ke sana, yang penting kita dekat kepada Allah, menjadi orang yang diterima amal ibadahnya. Ya udah, bagus nanti begitu malah. Nggak usah dicari ilmu kewalian. Dicari boleh, nggak apa-apa. Nggak dicari lebih bagus. Nanti makanya wali itu kadang dirinya pun nggak tahu bahwa dirinya wali. Ada dikasih tahu yang tahu dirinya wali, ada yang dirinya jadi wali tapi nggak tahu bahwa dirinya jadi wali. Ada begitu. Jadi kembali lagi yang ditanyakan Pak Anton itu, jadi kalau yang cuma biasa-biasa saja, sholat, nanti sholat pun kalau nggak ada pembimbing, apalagi nggak punya ilmu, yang nggak jelas nanti. Sholat yang nggak jelas aturannya, yang harusnya ini makruh dianggap sunnah, yang harusnya sunnah dianggap jadi makruh, yang harusnya wajib dianggap sunnah, yang harusnya dianggap wajib. Ini karena tidak ketahuan, karena tidak memiliki ilmu, atau karena tidak ada bimbingan. Walaupun kita nggak punya ilmu banyak, kalau ada bimbingan pasti tahu, jadi terarah. Jadi yang tanyakan Pak Anton, kalau toreko si toreko, tapi bukan toreko khusus. Kalau toreko khusus itu harus ada bimbingan dan harus ditalkin atau dibeat. Begitu Pak Anton. Enggak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertanya tentang tarekoh. Di dalam tarekoh ada istilahnya nafsu itu ada 7. Kalau nafsu amarah mungkin tahu semua. Ketika nafsu ada dikatakan itu ada basah syirik kopi, dan juga nafsu yang tidak terasa, artinya tidak terlihat, seperti nafsu kita istilahnya banyak makan atau banyak itu. Dan ada istilah syirik kopi itu seperti apa, minta dipaparkan Abah pun minta diterangkan dan dijelaskan. Gitu Bang. Nah, tentang sini ditanyakan Kang Bona syirik kopi. Hazinatul Asrar menerangkan, terus Minhajul Abidin pun menerangkan, di Ihya pun diterangkan. Syirik kopi itu paling banyak di orang-orang yang melaksanakan ibadah, paling rawan dan paling gampang terkena. Contohnya kayak apa? Contohnya saya sholat, padahal sholatnya sendirian, nggak ada jamaah, nggak ada siapa. Tapi sholat ini, di dalam sholat ini, saya ini sholat sudah paling top di antara yang lain. Itu namanya syirik kopi. Jadi keluar ujub. Ujub itu kalau nggak banyak orang pun kadang-kadang keluar. Ujub, pamer. Nah, yang banyak terkena itu pamer. Orang lagi sholat tekun, ibadah tekun, tapi pengen pujian orang lain, itu namanya syirik kopi. Pengen pujian orang lain itu namanya syirik kopi. Ini yang paling berbahaya orang ibadahnya. Ini sudah banyak di orang-orang yang melaksanakan ibadah yang kayak begitu.
Terus kita mau sholat atau entah mau jamaah. Di sana sengaja jamaah ini, saya berangkat jamaah ini supaya diperlihatkan oleh orang banyak atau orang-orang yang melihat. Itu pun namanya syirik khafi. Ibadah kita ini pengen diperlihat orang banyak, dia dikira saya supaya jadi orang ahli ibadah. Itu namanya syirik khafi. Syirik khafi kan orang lain itu nggak tahu. Yang tahu kita sendiri. Makanya apa sih syirik itu? Menyekutukan Allah dengan secara sembunyi. Coba kita sendiri yang tahu. Orang lain enggak. Akhirnya orang lain, padahal dia sengaja pengen dapat pujian, pengen dapat sanjungan, pengen dikira ahli ibadah. Padahal itu tujuannya. Nah, Allahu Akbar. Kayak khusyuk-khusyuk ternyata begitu, pengen dipuji itu ahli ibadah itu. Nah, ini namanya syirik. Ini contoh-contoh syirik banyak itu contoh. Itulah ini gambaran. Nah, ini namanya syirik. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, mangga yang lain. Masih wonten waktunya sedikit. Jadi makanya kula sampean kabeh ini kudu bener-bener kang hati-hati ibadah. Biasa-biasa mawon makanya. Tampilannya juga jangan seolah-olah kayak orang ahli ibadah. Lamun kita hati masih kuat, tampilannya kayak orang ahli ibadah, orang masalah. Dipuji silakan, enggak dipuji enggak apa-apa. Dipuji enggak jadi senang, dijatuhkan juga enggak jadi mengurang. Itu kalau udah bisa begini, silakan. Mau pakai di mewah-mewah apa, tapi kalau masih enggak kuat, dipuji bangga, dicela mengkeret, itu berarti belum bisa hatinya. Nah yang kayak begini biasa-biasa saja. Jangan terlalu mencolok. Makanya kalau bisa tentang ibadah itu nggak usah kita diperlihatkan, dipertontonkan atau ini. Ya biasa-biasa saja. Biasanya tekun ibadah, tapi yang biasa-biasa saja. Jangan pengen disanjung, jangan pengen dikira ahli ibadah. Justru kita kalau makin tinggi, makin senang ibadah, kita harus merasa kotor terus, paling kotor di antara yang lain. Itulah baru bisa. Kalau paling istimewa di hadapan Allah paling rendah. Tapi kalau kita sudah ahli ibadah, tekun zikir, tekun wirid, tekun ngaji, tekun istiqomah dan lain sebagainya, terus kita ini ngerasa paling kotor di antara yang lain. Itulah baru hati kita disanjung oleh Allah. Dan itu yang dinamakan bersih. Apalagi kita mengatakan paling bersih. Wis, durung wis bidati. Ini paling Gusti Allah boleh diakui. Mulai paling sensitif wong ibadah niku. Makanya kita harus benar-benar menjaga hati. Dalam ibadah kita sehebat apapun, setekun apapun, kalau hati kita masih belum bisa membenahi, maka itu masih belum ada peningkatan ibadah kita. Walaupun juga balik. Ini dilaksanakan, tapi pengen disanjung sama orang lain, benci, nyempelkan orang lain. Wah, itu pegawaiannya mabuk saja. Udah, nggak ada apa-apanya kita itu. Tahajud wakal, witir wakal, hajat wakal, tapi nyaci maki wong sing besak. Jangan harap hati kita bersih. Makanya kita harus waspada
tetap husnuzon terhadap orang lain. Walaupun itu kata orang lain banyak itu jelek, jangan sekali-kali kita mengatakan begitu. Bila perlu kita doakan, ya Allah, semoga dia disadarkan, semoga itu mendapat hidayah, ya Allah. Harus kasih sayang. Jadi jangan mencela. Karena Allah di dalam kitab Tanbis itu ilmu tasawuf yang paling tinggi itu. Nah itu jangankan sesama muslim, sama non muslim pun jangan sekali-kali mencela. Karena Allah mudah membalikan. Itu kotor itu pegawai maksiat saja. Allah tuh paling nggak suka kayak begitu tuh. Ntar kalau dikembalikan amalnya yang tekun ibadah, yang tekun ngaji ini diambil oleh Allah, dikembalikan kepada orang yang dia yang ini, yang mendapat kebahagiaan. Yang ibadah yang wakal ini akhirnya mendapat siksaan. Mudah Allah itu. Makanya kita terus selalu berlindung dan waspada. Dan sekali lagi, yang penting kita tekun segala-galanya, tapi tetap merasa kotor. Lebih baik orang lain daripada kita sendiri. Itu yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu diri, berarti itu sudah mengenal, sesungguhnya mengenal Allahnya, mengenal Rabbnya. Nah kalau lagi-lagi caci maki, ya nggak ada ininya, berarti masih tetap kita tambah kotor, tambah kotor. Inilah sensitifnya orang ahli ibadah. Makanya orang ahli ibadah, kita jangan terlalu menampakkan dalam kesolehannya atau ke ahli ibadahnya. Biasa-biasa saja. Ibadah tekun, segala tekun, yang penting, tapi kita biasa-biasa saja. Seolah-olah kita kayak orang bukan ahli ibadah. Seolah-olah kayak orang bukan ahli zikir, ahli ngaji. Ahli biasa-biasa saja. Pelajarannya begitu. Itu namanya bimbingan hati. Soalnya di diri Allah itu nanti yang namanya tarekat hakikat marifat itu dari hati, bukan dari dohir. Walaupun awalnya dari kalau dohirnya sudah ini, tinggal hatinya ditata. Begitu. Masih boten-boten? Menaik betul-betul? Ditutup. Waktunya sudah habis. Ampun. Boten-boten? Ye, sing mangga sing boten takon sejene. Masih boten. Bakal lama ditutup. Nggih. Bunda. Nggih, boten-boten mangga sing dereng kadang betul-betul. Mangga sing durung wudu, sing durung wudu. Mungkin bare niki Pananto minta ditengok sakit. Nah, mudah-mudahan Pananto tinggal sembuh, bisa istiqomah rutinan malih. Oh ninggrum jaluk ditengok, berarti mangga sing badhe ikut nengok mungkin bareng-bareng.